Pemerintah Kota Jambi tertibkan pedagang di Jalan Orang Kayu Pinang. Pemerintah pusat tambah kuota gas LPG bersubsidi di Kabupaten Sarolangun tahun 2025. Puluhan ikan di Pematang Jering, Kabupaten Muaro Jambi mendadak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 10 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ridho Pratama dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Pemerintah Kota Jambi tertibkan pedagang di Jalan Orang Kayu Pinang, Kecamatan Jambi Timur. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk merobohkan lapak jualan yang masih berdiri. Lapak pedagang di pinggir jalan Orang Kayu Pinang, Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dirobohkan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk merobohkan lapak jualan yang masih berdiri Selasa pagi tadi. Sebelumnya, para pedagang juga telah diminta untuk mengosongkan lapak sebelum pembongkaran, sehingga saat penertiban tidak ada gejolak yang menghambat proses eksekusi. Selain itu, para pedagang juga akan direlokasi ke pasar tradisional Angsoduo, Kota Jambi. Mereka diberikan subsidi selama 6 bulan pertama hingga mendapat pelanggan. Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan pemerintah Kota Jambi akan menjadi pedestrian di kawasan tersebut. Kemudian memasang median untuk jalur 2 arah agar tidak terjadi kemacetan. Pedagang 6 bulan kami kasih gratis yang free 6 bulan. Silakan berjualan dulu, kalau sudah ada pelanggan baru bayar. Karena harapannya Angsoduo-nya rame, Talang Banjar rame, pusat ekonomi di dalam rame, dan kawasan ini menjadi pedestrian yang indah. Pemerintah Provinsi Jambi juga akan mendorong pembangunan pedestrian yang diwacanakan pemerintah Kota Jambi, sehingga tata kelola wajah Provinsi Jambi semakin baik ke depannya. Sementara, para pedagang yang sudah mengemas barang dan menutup lapak dagangan harus pasrah dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Namun, mereka meminta agar diberikan tempat yang layak untuk berjualan dan seluruh dagangan ditata dengan baik. Salah seorang pedagang, Purba, mengatakan siap berjualan di dalam pasar, asal lapak jualan disusun dan disesuaikan dengan apa yang dijual. Asal dikasih tempat yang layak untuk berjualan. Kalau sejauh ini apa kata pemerintah, apa katanya? Mau dipindahkan sebagian di Angsoduo, ya tidak masuk di akal loh. Jadi tidak setuju kalau pindah Angsoduo? Tidak setuju banget, tapi kami setuju, kami mau diatur asal ada tempat yang memang layak untuk kami berjualan. Sekitar 400 lebih pedagang yang berjualan di sepanjang jalan Orang Kayu Pinang, Talang Banjar, Kota Jambi ditertibkan dan direlokasi. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara anggota DPRD Batanghari melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah Hamba Muara Bulian. Dalam sidak ini, anggota Dewan menemukan salah satu bangunan baru kris yang sudah rusak dengan bagian plafon yang runtuh padahal belum pernah difungsikan. Pada inspeksi mendadak yang dilakukan anggota DPRD Batanghari ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara Bulian, ditemukan beberapa konstruksi bangunan yang berada di ruangan kris milik rumah sakit mengalami rusak berat. Ironisnya, bangunan baru yang bersumber dari APBN sebesar 4 miliar itu sama sekali belum difungsikan. Dari pengecekan ditemukan peruntuhan plafon dari ruangan bangunan, serta genangan air di lantai ruangan. Terkait hal ini pula, Wakil Ketua DPRD Batanghari Muhammad Firdaus mendesak agar penanggung jawab pembangunan tersebut dapat melakukan perbaikan terhadap kerusakan konstruksi bangunan. Pihak legislatif juga akan memanggil tim teknis dari pekerjaan untuk memastikan anggaran yang dipergunakan sesuai atau tidak dengan kondisi fisik bangunan saat ini. Pengamatan kami memang ditemukan ada plafon yang rubuh atau ambruk
karena diduga karena adanya rembesan air ya Pak ya. Diduga karena adanya rembesan air, pihak rumah sakit juga sudah menyaksikan. Nah ini akan kami tindak lanjuti nih Pak, dalam forum-forum rapat selanjutnya mungkin DPR memanggil pihak-pihak terkait. Pihak legislatif DPRD Batanghari berharap pihak rumah sakit dapat segera memfungsikan bangunan KRIS tersebut agar proses pelayanan kesehatan di rumah sakit berjalan lebih lancar. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kuota gas LPG 3 kg untuk Kabupaten Sarolangun di tahun 2025 mengalami kenaikan mencapai 200 metriks per ton. Agen dan pangkalan diminta menyalurkan sesuai lokus dan ketentuan. Kuota LPG ukuran 3 kg di Kabupaten Sarolangun tahun 2025 ini mendapat jatah sebanyak 5.800 metrik ton. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2024 lalu yang hanya 5.600 metrik ton. Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sarolangun Davidman Setiawan mengatakan, di tahun 2025 kuota dan pasokan gas LPG 3 kg untuk kebutuhan masyarakat aman dan terkendali. Karena adanya penambahan kuota dari pemerintah pusat, jika terjadi kekurangan dan kelangkaan, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan Hiswana Migas. Untuk itu seluruh agen dan pangkalan diminta agar menjual gas LPG bersubsidi sesuai aturan dan ketentuan dari pemerintah. Jika terindikasi pangkalan melakukan penjualan di atas harga eceran tertinggi, maka pihaknya akan melakukan surat rekomendasi kepada agen Pertamina untuk memberikan sanksi terhadap pangkalan yang melanggar aturan. Kuota kita 2025 itu naik. Setiap tahunnya kita mengusulkan, kita ada kenaikan setiap tahun dari tahun kemarin 5.600 metrik ton, tahun ini menjadi 5.800 metrik ton. Dan itu memang kita usulkan setiap tahunnya, dan setiap tahunnya itu ada kenaikan terus terjadi. Guna memastikan masyarakat miskin dan UMKM mendapatkan gas LPG dengan harga sesuai ketentuan, maka pengawasan menjadi penting agar proses penjualan yang dilakukan oleh pangkalan resmi dan tidak ada penjualan di luar harga subsidi pemerintah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan hektar lahan persawahan milik petani di Kecamatan Depati 7 Kabupaten Kerinci mengalami kekeringan. Akibatnya padi yang baru ditanam terancam busuk. Puluhan hektar lahan persawahan milik petani di Desa Kotolanang, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci mengalami kekeringan. Akibatnya tanaman padi milik warga yang baru ditanami terancam busuk. Kondisi ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Tanaman padi milik petani terlihat mulai menguning, layu, serta tidak tumbuh dengan sempurna. Hal itu diperparah dengan kondisi permukaan tanah sawah yang juga mulai retak akibat tidak mendapat pasokan air untuk mengairi area persawahan yang sebagian besar merupakan sawah tada hujan. Salah seorang petani, Ermayani, mengatakan, selain disebabkan oleh musim kemarau, kekeringan juga disebabkan tidak berfungsinya saluran irigasi yang mengairi sawah mereka. Itu daun padi yang mulai menguning, hampir tidak mati. Itu tanah terletak. Berapa hektar sawah mak sini mak? 3 hektar di sana tuh 2 sini sudah. Para petani berharap adanya perhatian pihak terkait terhadap kekeringan yang melanda lahan persawahan mereka dan memberikan solusi terkait kerugian yang melanda para petani. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya harga daging ayam potong di pasar tradisional Talang Banjar, Kota Jambi mengalami kenaikan. Informasinya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Ibadah Haji tahun 2025. Saudara, pelaksanaan lontar jumroh sudah selesai dilaksanakan. Para jemaah haji asal Provinsi Jambi sedang mempersiapkan rukun haji selanjutnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIU Provinsi Jambi, Bapak Muhammad Nuh, langsung dari Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum Bapak.
Sehat, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak seperti apa rukun haji apalagi yang wajib dilaksanakan jemaah saat ini, Pak? Setelah pelaksanaan melontar jumroh di hari tasyrik sampai tanggal 13 Zulhijjah, karena sebagian jamaah Provinsi Jambi mengambil nafartani, jadi sampai tanggal 13 melontar di jumroh, kemudian balik ke kemah, kemudian langsung pendorongan ke hotel masing-masing. Kemudian jamaah diberikan waktu untuk istirahat karena bus lawat yang dari hotel ke Masjidil Haram itu beroperasi dimulai tanggal 14 Zulhijjah di waktu jam 00 waktu Saudi. Kemudian diberikan waktu untuk istirahat selama 2 hari karena sekarang Masjidil Haram sangat padat sekali karena pelaksanaan tawaf ifadah dan tawaf wada. Untuk tawaf ifadah ini apa saja Pak yang harus dipersiapkan para jemaah, Pak? Untuk persiapan tawaf ifadah itu jamaah mempersiapkan stamina karena akan melakukan ibadah fisik tawaf 7 putaran, kemudian sa'i 7 putaran dari Safa dan Marwah, kemudian nanti akan tahallul tani. Lalu apakah ada jemaah yang tidak bisa mengikuti rangkaian rukun haji selanjutnya karena kondisi kesehatan atau seperti apa, Pak? Ada beberapa jamaah yang lansia, kemudian yang perlu pendampingan, yang memakai kursi roda tetap wajib untuk melaksanakan tawaf ifadah, tapi mereka akan melakukan itu dengan memakai kursi roda atau memakai mobil golf yang ada pelaksanaannya di lantai 3 dan 4. Lalu untuk jemaah apakah ada kondisi kesehatan jemaah seperti apa, Pak? Mayoritas apakah masih dalam keadaan staminanya bugar atau ada yang sudah kondisi kesehatannya menurun, Pak Muhammad Nuh? Alhamdulillah kesehatan jemaah memang sangat menurun karena memang terkuras oleh perjalanan pelaksanaan di Arafah, Musdalifah dan Mina, lalu kemudian pelaksanaan melontar jumroh dari hari tasyrik sampai 4 hari melakukan itu. Kemudian memang stamina sekarang jemaah pada menurun. Alhamdulillah dengan persiapan, kemudian para petugas kesehatan juga selalu memfasilitasi jemaah-jemaah untuk mempersiapkan diri untuk pelaksanaan rukun haji rukun haji. Baiklah, terima kasih Bapak Muhammad Nuh. Saat ini sedang mempersiapkan tawaf ifadah. Semoga Bapak dan seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan bisa kembali ke tanah air juga dalam keadaan sehat. Assalamualaikum Bapak. Saudara, beralih ke sorotan lainnya, puluhan ikan dalam keramba di Pematang Jering, Muaro Jambi mati mendadak dalam 2 pekan ini. Anomali cuaca dan menurunnya kualitas air diduga menjadi penyebab matinya ikan yang dibudidayakan di Sungai Batanghari menggunakan keramba jaring apung ini. Hampir di setiap petak keramba ikan milik para pembudidaya ikan keramba jaring apung di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ditemukan bangkai ikan. Dalam 1 hari ada 5 hingga 10 ekor ikan yang mati dalam 1 petak keramba. Salah seorang petani, Zul, mengatakan ikan yang mendadak mati telah berlangsung sejak 2 pekan terakhir. Matinya ikan jenis nila ini diduga karena kondisi air yang keruh menyebabkan turunnya kualitas air dan kondisi anomali cuaca yang panas pada musim kemarau yang tengah berlangsung. Mayoritas penduduk di Desa Pematang Jering merupakan para pembudidaya ikan keramba jaring apung. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar persoalan ikan mati mendadak tidak berkepanjangan. Tapi masih dalam koridor standar, masih muncul FCR dan SR. Faktor air atau apa? Kalau sekarang faktor air, memang tingkat kekeruhan air itu sudah meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Desa Pematang Jering merupakan salah satu desa di Kabupaten Muaro Jambi yang menjadi daerah pemasok ikan budidaya. Ikan-ikan ini tidak hanya dijual dalam kabupaten kota di Provinsi Jambi, namun juga di pasar luar Provinsi Jambi seperti Sumatera Selatan. Dalam 1 hari, keramba jaring apung di desa ini mampu menghasilkan sekitar 25 ton ikan nila. Hasil panen ikan ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan ikan lokal, namun juga ke beberapa daerah tetangga. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara.
20% dana desa di tahun 2025 diwajibkan untuk usaha ketahanan pangan melalui BUMDes. Proposal usaha tersebut nantinya akan dilakukan uji kelayakan. Ketahanan pangan tidak lagi hanya menjadi isu nasional. Kini ketahanan pangan juga menjadi tanggung jawab desa. Hal ini selaras dengan arahan terbaru pemerintah pusat melalui keputusan Menteri Desa PDTT nomor 3 tahun 2025 yang mewajibkan desa mengalokasikan minimal 20% dana desa untuk ketahanan pangan dalam bentuk penyertaan modal ke badan usaha milik desa atau BUMDes. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muhammad Fadli mengatakan, desa-desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jumlahnya sebanyak 73 desa, saat ini sedang mempersiapkan usaha untuk mendukung swasembada pangan. Desa wajib menyetorkan modal dari dana desa yang diterima tahun ini ke BUMDes untuk membuat usaha ketahanan pangan. Usaha ketahanan pangan yang akan dijalankan oleh BUMDes tentunya harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa. Uji kelayakan usaha yang diajukan melalui proposal sedang dijalankan oleh masing-masing pemerintah desa. Untuk jenis usaha ketahanan pangan meliputi tentang pertanian hingga usaha perikanan seperti tambak ikan atau udang. Pada pelaksanaannya nanti akan dibantu OPD dari dinas terkait sebagai penyuluh, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perikanan. Namun seiring berjalannya waktu sampai hari ini karena memang di ketahanan pangan ini diutamakan untuk BUMDes, maka kami minta untuk seluruh desa untuk merevitalisasi bagi BUMDes-BUMDes yang tidak aktif. Itu diaktifkan karena memang 20% ini diharapkan peran BUMDes yang banyak di situ, karena memang BUMDes lah yang dianggap paling cocok. Diharapkan usaha ketahanan pangan di BUMDes dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh, mengingat dana yang disuntikan tidak sedikit. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca Hari Raya Idul Adha, harga daging ayam potong di pasar tradisional Talang Banjar, Kota Jambi melonjak naik. Dari harga sebelumnya Rp30.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Pasca Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025, harga daging ayam di pasar tradisional Talang Banjar, Kota Jambi mengalami kenaikan. Saat ini, harga daging ayam boiler mencapai Rp35.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp30.000 per kilogram. Naiknya harga daging ayam disebabkan kurangnya pasokan di tingkat pedagang, sehingga mempengaruhi harga jual ke masyarakat pasca libur Idul Adha kemarin. Salah seorang pedagang di pasar tradisional Talang Banjar, Anas, mengatakan, kenaikan harga ini telah bertahan hingga 3 hari lalu. Meski demikian, diperkirakan harga daging ayam akan turun jika jumlah pasokan tercukupi. Harga ayam sekarang standar umum kami jual untuk di dalam ini Rp35.000. Ini ada kenaikan atau turun Pak dari lebaran kemarin? Dari lebaran kemarin sebenarnya tuh harga tuh naik, cuman kami pedagang tidak bisa. Karena yang pembeli kami orang itulah, karena tahu pedagang, yo yang jualan bakso, yang jualan apa, ibaratnya dia beli, dengan kami biasa ya kami merasa lah, jangan sampai pelanggan kami lari. Selain itu, harga bahan pokok lain seperti cabai merah masih relatif murah di harga Rp35.000 per kilogram. Bawang merah di harga Rp35.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000 per kilogram, dan sejumlah bahan pokok lainnya masih stabil. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, Gubernur Al-Haris luncurkan SPMB berintegritas tingkat SMA, SMK, dan SLB seprovinsi Jambi. Informasi selengkapnya, tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi meluncurkan SPMB berintegritas untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jambi. Hal ini dalam upaya membangun proses penerimaan yang bersih tanpa kolusi. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi meluncurkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB berintegritas pada SMA, SMK, dan SLB negeri untuk tahun ajaran 2025-2026.
Tanda dimulainya pelaksanaan SPMB ini digulirkan Gubernur Jambi Al-Haris saat menjadi pembina upacara apel akbar dan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan SPMB berintegritas tahun 2025 di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Al-Haris meminta komitmen seluruh penyelenggara SPMB untuk mampu melaksanakan proses penerimaan dengan bersih tanpa kolusi. Membangun sistem SPMB yang berintegritas tanpa kolusi dilakukan untuk menjaring para peserta didik yang benar-benar layak dan memiliki kemampuan. Menciptakan skema SPMB yang baik dilakukan pemerintah Provinsi Jambi dan upaya melahirkan peserta didik yang berkualitas untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Memperkuat komitmen dalam menjalankan proses SPMB yang sesuai ketentuan menjadi pondasi penting agar pelaksanaan SPMB, SMA, SMK, dan SLB negeri di wilayah Provinsi Jambi berlangsung secara transparan. Sebab masih banyak pihak-pihak yang bermain di situ, ya. Banyak pihak-pihak yang memanfaatkan SPMB ini untuk mencari uang juga. Nah, sehingga mereka ada yang bawa orang 3-4 orang karena mendaftar hanya untuk dapat uang. Nah, yang kedua, selama ini masih ada ya, titipan-titipan dari pakai pejabat dan sebagainya. Nah, ke depan kita tidak lagi mengharapkan ada yang seperti itu. Kita ingin semua objektif, akuntabel. Gubernur Jambi Al-Haris berharap peluncuran SPMB berintegritas dapat memperkuat kesiapan seluruh penyelenggara SPMB untuk menjalankan proses penerimaan sesuai aturan guna menjaga kepercayaan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Polisi selidiki kasus penelantaran bayi di sebuah panti asuhan dalam Provinsi Jambi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus penelantaran seorang bayi perempuan yang ditemukan di sebuah panti asuhan di Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Bayi malang tersebut kini masih dalam perawatan medis, sementara pihak kepolisian tengah menelusuri identitas dan keberadaan orang tua bayi. Pasca ditemukannya seorang bayi perempuan yang ditelantarkan di sebuah panti asuhan di Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi beberapa hari lalu. Hingga saat ini petugas kepolisian Polresta Jambi masih terus melakukan penyelidikan guna menelusuri identitas orang tua yang diduga telah menelantarkan bayi malang tersebut. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar mengatakan, penyidik saat ini tengah mendalami informasi dari sejumlah saksi di sekitar lokasi untuk mengungkap orang tua bayi. Untuk saat ini, bayi perempuan tersebut masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Kondisinya dilaporkan stabil, namun masih membutuhkan pengawasan khusus karena diduga mengalami dehidrasi berat. Akibatnya terjadi pendarahan pada saluran pencernaan bayi. Jajaran juga, baik Polsek dan Polresta saat ini masih dalam tahap penyelidikan siapa orang tua yang menaruh bayi tersebut. Ya, tetap kita akan kejar, kita akan cari tahu siapa orang tuanya. Saat ini kami lagi menangani bayi yang ditemukan oleh Ibu Kapolsek. Jadi bayi ini masuk di tanggal 6 sore sekitar pukul 4 sore. Dan setelah kita melakukan pemeriksaan, kita menemukan beberapa penyakit yang saya bisa sebutkan, antara lain bahwa kita menemukan adanya dehidrasi berat. Penemuan bayi ini berawal saat seorang mahasiswa yang sedang menjalani magang di panti asuhan tersebut mendengar tangisan dari depan gedung. Setelah diperiksa, ternyata seorang bayi perempuan ditemukan tergeletak di dalam bedong yang sudah basah dan kotor. Pengelola panti langsung mengamankan bayi tersebut dan membawanya ke dalam ruangan untuk dibersihkan, sebelum akhirnya menghubungi Babin Kamtibmas setempat untuk penanganan medis lebih lanjut. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. 22 kasus perkara penyalahgunaan narkoba berhasil diungkap Polresta Jambi. Dari kasus tersebut, 21 diantaranya merupakan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan 1 kasus penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi berhasil mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi. Penangkapan ini berhasil diungkap polisi berkat kontribusi masyarakat yang berperan aktif untuk membantu memberikan informasi. KBO Satres Narkoba Polresta Jambi Ibtu Joko mengatakan, dalam rangka memberantas peredaran gelap narkoba, pihaknya terus melakukan upaya-upaya represif dan preventif untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba. Sejak 2 bulan terakhir, petugas berhasil mengungkap 22 kasus perkara penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari 21 kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan 1 kasus penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi. Menjabarkan bahwa dari bulan April 2025 sampai Mei hingga saat ini untuk Sat Narkoba Polresta Jambi telah mengungkap kasus sekitar 22 kasus dari bulan April ke Mei hingga pada hari ini. Nah, jadi sabu itu sekitar 21 kasus dan ekstasi 1. Pada pengungkapan ini, 24 orang berhasil diamankan serta berhasil menyelamatkan sekitar 500 orang dari potensi penyalahgunaan narkoba. Dengan penangkapan ini diharapkan dapat menjadi peringatan keras bagi pelaku lainnya. Polresta Jambi berkomitmen menjaga wilayahnya dari bahaya laten narkotika demi masa depan generasi muda yang lebih baik. Asar TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat sebagai konsumen di Kabupaten Sarawangun diminta agar menjadi konsumen yang cerdas, tidak mudah terpikat iklan, serta tergiur promosi dan harga murah, terutama dalam membeli barang di media sosial secara daring. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan gaya hidup masyarakat, salah satunya dalam cara belanja. Belanja online kini menjadi pilihan utama banyak konsumen karena kemudahan akses produk hingga promosi menarik yang ditawarkan. Saat ini, lebih dari 60% masyarakat melakukan transaksi belanja online melalui smartphone. Kondisi ini harus diwaspadai karena maraknya perdagangan dalam jaringan online yang rentan terjadi penipuan bagi konsumen, yakni barang yang ditawarkan berbeda dengan yang dikirimkan. Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sarawangun, Arsyad mengatakan, salah satu upaya yang harus dilakukan masyarakat sebagai konsumen, yakni wajib menjadi konsumen yang cerdas, sehingga tidak tertipu dengan berbagai produk yang tidak sesuai deskripsi. Konsumen wajib meneliti dan mencermati barang sebelum memesan, serta memperhatikan label kartu garansi hingga masa kadaluarsa untuk jenis makanan dan minuman. Selain itu, konsumen harus memastikan produk tersebut sesuai mutu kesehatan, keamanan, serta keselamatan. Merupakan ranah juga bagi konsumen untuk melaporkan hal ini kepada BPSK dan akan kita selesaikan nanti. Kalau untuk kasus yang diselesaikan oleh BPSK Kabupaten Sarawangun, ini ada 19 kasus sementara hari ini dan sudah kita selesaikan 17 kasus. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sarawangun mengingatkan, pelaku usaha wajib beretikat baik dengan memberikan informasi produknya dengan benar, jelas, dan jujur, sehingga masyarakat sebagai konsumen bisa memahaminya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Memanfaatkan hasil kebun lokal, para ibu rumah tangga di Desa Parit, Kabupaten Muaro Jambi berhasil mengelola aneka makanan ringan. Bahkan, beberapa produknya menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Muaro Jambi. Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Lahirlah kelompok usaha makanan ringan yang dikelola oleh para ibu rumah tangga. Bahkan usaha ini berhasil menoreh prestasi di tingkat nasional pada ajang Bina Mitra UMKM Awards 2025 dengan predikat Gold. UMKM Berkah Aneka dipimpin oleh Jumiah, seorang ibu rumah tangga yang awalnya hanya ingin memperoleh penghasilan tambahan bagi keluarga. Dengan memanfaatkan hasil panen kebun di desa seperti nanas, pepaya, dan pisang, kini produk makanan ringannya menjadi salah satu ikon oleh-oleh khas Muaro Jambi dan turut menggerakkan ekonomi lokal. Jumiah sempat ragu produknya bisa berkembang, mengingat ia hanya ibu rumah tangga yang berada di desa pelosok, serta minim informasi terkait pengembangan UMKM. Namun banyaknya dukungan membuat Jumiah kembali semangat untuk melanjutkan usahanya. Bahkan demi mengasah kemampuan dan mengembangkan produknya, Jumiah pun rutin mengikuti berbagai pelatihan dan pameran. Ikut bazar dan saya bawa produk-produk saya, walaupun di situ produk saya belum dikenal, masih tahap perkenalan.
Tapi saya optimis lah gitu, optimis bismillah, mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan saya ingin mengangkat nama desa juga kan, mengangkat nama desa supaya ada produk unggulan yang dikeluarkan dari desa. Dan di situ alhamdulillah ada dukungan dari pihak-pihak terkait. Salah satu produk unggulan UMKM Berkah Aneka adalah dodol nanas cubit. Dengan cita rasa manis legit, tekstur lembut dan aroma khas buah nanas asli dari kebun lokal. Dodol nanas tak hanya menggugah selera, namun juga membawa semangat pemberdayaan perempuan dan potensi desa yang diolah menjadi kekuatan ekonomi baru. Meski tidak mudah, namun UMKM Berkah Aneka tetap berusaha untuk membangun brand dan produknya agar dikenal tidak hanya di skala lokal namun secara nasional. Kini produk UMKM Berkah tidak hanya dibeli sebagai buah tangan saja, namun sudah menjangkau pemesanan secara online melalui pemasaran di media sosial. Permintaan dari luar Provinsi Jambi pun cukup banyak seperti beberapa provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Jika kamu ingin merasakan cubit yang tidak sakit, boleh mencoba cubitan dodol nanas UMKM Berkah Aneka. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Ridho Pratama bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.